Ya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan Donald Trump ditahan di Amerika dengan kasusnya, mungkin Anda tidak tahu, maka mungkin saya ceritakan sedikit. Donald Trump pada saat ini, ketika saya membuat video ini, tengah ditahan di pengadilan Amerika, dikarenakan Donald Trump mendapatkan tuntutan dari bintang film porno di sana, dan ada puluhan dakwaan terhadap Donald Trump seperti itu, dan mungkin menjadi salah satu penjagalan politiknya gitu ya, untuk dia tidak bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden kembali untuk Amerika seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada efek terhadap Donald Trump ditahan ke pasar saham Amerika? Sudah begitu banyak berita negatif dan sudah begitu banyak berita-berita yang datang dari perekonomian itu sendiri, sehingga dampaknya ini mungkin agak sulit untuk kita lihat karena pada saat Donald Trump dilakukan penahanan, atau sebenarnya dia bukan ditahan tapi dia menyerahkan diri gitu ya, ini tidak bisa kita lihat secara langsung korelasinya terhadap market yang ada di Amerika. Karena dalam beberapa minggu terakhir itu, satu yang menjadi perhatian adalah ternyata non-farm payroll ataupun perekrutan tenaga kerja yang bukan dari petani, profesi petani, maka itu mengalami peningkatan, sehingga menganggap bahwa perekonomian masih cukup kuat, dan di bagian ini juga akan berdampak kepada suku bunga acuan Federal Reserve yang ada di Amerika itu akan cenderung dinaikkan menjadi sesuai target dan menjadi kekhawatiran pada bulan Mei. Jadi itu sudah menjadi sesuatu berita yang heboh ya. Ya, dengan berbagai macam cerita mengenai Silicon Valley Bank, lalu juga ada FTX sebagai exchange yang akan mau di-reboot dan juga akan masuk ke dalam FTX Reborn seperti itu juga tidak kalah membawa suatu animo lain terhadap market yang ada di dunia, bahwa bagaimanapun juga diakui atau tidak di Amerika itu ternyata pelaku transaksi kripto dan pelaku transaksi saham adalah overlappingnya besar. Saya tidak tahu kalau di Indonesia seperti apa, tapi yang jelas di Indonesia itu jumlah pendaftar user pada exchange ataupun pedagang aset kripto itu saat saya membuat video ini sudah jauh melebihi dibandingkan komunitas pasar modal yang terdaftar pada SID di Custodian Central Effect di Indonesia. Nah, jadi ini tidak bisa serta-merta, tapi buat informasi, memang Donald Trump adalah salah satu presiden pertama yang akhirnya ditahan, dan juga Donald Trump memang waktu jadi presiden pun itu sudah begitu banyak ratusan tuntutan yang datang kepada dia, dan menjadi salah satu tokoh yang sangat kontroversial yang ada di Amerika, yang still alive gitu ya, dan masuk dan berhasil menjadi presiden seperti itu. Tapi suka atau tidak, jujur saya melihat bahwa visi misinya terhadap Amerika bukan suatu visi misi yang buruk, dan satu jargon yang saya ingat dari speech beliau ketika menjadi presiden, saya ingat bahwa make America great again, itu sebenarnya terasa sekali bahwa Amerika pada saat diperintah oleh Donald Trump itu cenderung childish gitu, itu cenderung kekanak-kanakan gitu ya, semua diajak gelut, lalu juga Meksiko juga yang tetangganya lalu juga di ban, tidak bisa sembarangan masuk. Tujuannya apa sebenarnya? Melakukan proteksi terhadap negara tersebut ya, lebih daripada melakukan diplomasi politik untuk kepada negara lain seperti itu. Tapi ya dia tidak menang dengan perolehannya tipis, lalu juga banyak sini dan situ ya. Pada hari ini kita kembali ke era seperti tahun 2008. Dengan keputusan itu juga akan kita lihat bahwa akan berulang kondisi 2008 seperti perekonomiannya pada saat itu. Berharap tidak ada kasus yang ada dalam industri keuangan, namun ternyata sudah ada beberapa bank yang mengalami kejatuhan. Ini jauh lebih menarik untuk kita perhatikan dibandingkan kasus Donald Trump sendiri yang ada di Amerika pada saat ini. Semoga selalu bermanfaat.